Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini bersama salah satu buku yang sangat fenomenal, buku yang diterima oleh umat untuk dikaji, dibahas dan menjadi pendamping keseharian mereka. Buku yang diajarkan ulama-ulama kita di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala, bahkan di sekolah-sekolah. Buku yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan kebersamaan dengan buku seperti ini adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, sebuah keberuntungan yang tidak bisa diangkakan dengan harta dunia. Karena bagaimana bisa dinominalkan sedangkan ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Satu ayat lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah nikmat tersebut, dan istiqomahlah, konsistenlah, karena konsistensi dan istiqomah adalah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah serta konsistensi itu yang merubah, itu yang memperbaiki, itu yang membersihkan hati dan merubah karakter kita menjadi jauh lebih baik. Dan sebaliknya, hanya sesekali saja, walaupun tidak ada yang boleh meremehkan pahala, bahkan walaupun sebesar dzarrah sekalipun, partikel terkecil, tapi sesekali itu bukan cara yang efektif untuk merubah seseorang dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, semoga kita bisa istiqomah dan minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, karena ada banyak sekali pelajaran kehidupan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan Allah mudahkan kita bisa menikmatinya tanpa harus melakukan perjalanan jauh, tanpa harus pergi ke negeri seberang atau negeri yang jauh. Sebagaimana dulu para ulama untuk bisa menikmati sebuah kitab mereka harus berjalan ribuan kilometer, sedangkan kita Allah mudahkan. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, karena orang yang bersyukur itu sedikit, hadirin. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Oleh karena itu jadilah orang yang sedikit tersebut, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali ke Riyadhus Shalihin, dan kita akan kembali mengkaji bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan kita masuk ke hadis pertama, hadis Harithah bin Wahab. Dan Harithah bin Wahab adalah seorang sahabat Nabi SAW, dan kita belum pernah kenalan dengan beliau radhiyallahu ta'ala an. Singkat saja, beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan beliau saudara seibu dari Ubaidullah. Ubaidullah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Harithah bin Wahab Al-Khuzai, Harithah bin Wahab Al-Khuzai adalah saudara Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab seibu, dan beliau dikategorikan dari Kufiyin, dari Kufah, dan beliau punya riwayat dari Nabi SAW
dan juga dari Hafsah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ibunda kita, istri Rasulullah SAW. Dan ada riwayat dari sahabat yang lain, dan hadisnya pun terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kurang lebih ada 4 hadis. Itulah saya yang pandang tentang Harithah bin Wahab al-Khazai. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala an menyampaikan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah aku beritahu kalian, atau maukah aku beritahu tentang penduduk surga, tentang ciri-ciri penduduk surga, atau tentang penduduk surga. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita siapa sih penduduk surga, ciri-cirinya itu kayak apa. Kata Nabi SAW, simak baik-baik, ini penting, kullu dha'ifin mutadha'af. Kullu dha'ifin, setiap orang yang dhaif, mutadha'if, dan setiap orang yang lemah dan diremehkan, dilemahkan. Ini secara bahasa, nanti ada keterangan lebih lanjut insyaallah ta'ala. Jadi setiap orang yang lemah dan dilemahkan, setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Jadi kullu dha'ifin mutadha'af, setiap orang yang lemah dan dilemahkan atau diremehkan. Namun law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Namun kalau dia bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Allahu Akbar. Orang yang lemah, dianggap lemah atau dilemahkan, diremehkan, gak dianggap, tapi begitu minta kepada Allah sesuatu, dikabulkan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, tentang penghuni neraka. Kebalikan, antitesis. Setelah ahli surga, ahli neraka. Siapa mereka? Kullu utullin jawadhin mutakabbir. Setiap orang yang utul itu al-ghalidhul jafi, keras, diterjemahkan bengis gitu. Al-ghalidh, keras, dia orangnya keras. Al-jafi, jafi itu kaku, nggak lembut gitu loh. Jafi, kering gitu loh. Jaf, jadi kaku, keras, nggak lemah lembut gitu loh, lawannya nggak lemah. Jadi utul, keras, kaku. Al-jawal itu diterjemahkan kasar. Al-jawal itu ada beberapa makna. Kalau kita lihat keterangan Imam Nawawi, ada di terjemahnya, ada kata Imam Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa al-jawal itu al-jamu' al-manu' dari al-jamu' dari jama'ah, al-manu' dari mana'ah. Jadi jawal itu orang yang hobinya mengumpulkan dunia, jama'ah,
wa manu, dan di waktu yang sama pelit banget gitu loh. Jadi hobinya ngumpulin dan nggak mau berbagi, mana gitu. Jadi hobinya ngumpulin sesuatu dan nggak mau berbagi, sangat egois, sangat egois, sangat egois. Itu jawab, itu yang artinya jawab, jamu manu. Nah, hadirin Allah muliakan, dan juga bisa bermakna jawab itu la yasbir, orang yang nggak sabar. Jadi jawab juga bisa bermakna alladzi la yasbir. Kenapa nggak bersabar? Kata para ulama, yara annahu fi qimmatin a'la min an yamassahu syai'. Karena dia merasa dia ada di puncak yang tidak boleh disentuh oleh apapun dan siapapun. Makanya dia nggak sabar. Karena dia merasa paling tinggi, nggak ada yang boleh nyentuh dia. Begitu sedikit sentuh, bereaksi dia, nggak sabar. Karena dia merasa selalu merasa paling tinggi, paling di atas. Itu jawab. Jadi jawab ada berapa makna? Kita sebutkan 3 makna. Jamu' manu', orang yang hobi ngumpulin hal-hal duniawi, dan di waktu sama pelitnya minta ampun, nggak mau dia keluar. Jadi dia maunya dapat, nggak mau ngeluarin, maunya menerima, nggak mau memberi gitu. Manu, dapat terus dikumpulin, nggak tahu buat apa gitu. Dan dia butuh juga nggak semua, mayoritas dia nggak butuh itu, tapi suka aja ngumpulin hal. Dan la yasbir, nggak sabar orangnya, nggak sabar, karena dia merasa dirinya tuh paling tinggi, paling di atas. Maka nggak boleh ada sesuatu yang nggak nyaman menyentuh dirinya, nggak boleh ada sesuatu yang, nggak boleh ada gangguan yang menyentuh dirinya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir jelas mustakbir, orang yang sombong. Kita lihat lagi hadisnya. Kullu utulin jawadin mustakbir, orang yang sombong. Dan sombong, masih ingat apa definisi sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Nabi SAW bersabda, sombong itu batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Jadi cocok ya. Jadi yang meremehkan ke neraka, yang diremehkan ke surga, selama iman dan akidahnya benar. Jadi yang meremehkan itu arahnya ke neraka, yang diremehkan arahnya ke surga. Yang merendahkan arahnya ke neraka, yang direndahkan, jadi yang merendahkan arahnya ke neraka, yang direndahkan arahnya ke surga. Nabi SAW langsung disebutkan 2 kutub di hadis yang sama. Sebuah renungan yang penting untuk kita camkan. Hadirin Allah muliakan, kita bahas lebih dalam sedikit dengan segala keterbatasan kita. Dalam hadis ini, sekali lagi Nabi SAW menjelaskan tentang sifat ahli surga.
sifat ahli surga. Siapa sih ahli surga itu? Kata para ulama, dhaif, mutada'af. Semua orang yang lemah dan diremehkan atau dilemahkan atau dianggap lemah. Apa maksudnya? Mari kita simak keterangan ulama kita seperti dijelaskan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa lemah dan diremehkan itu maksudnya ahli surga itu punya sifat nafil kibriya wal jabarut allati hiya sifatu ahli nar. Ahli surga itu memiliki sifat yang berbeda dan antitesisnya kesombongan dan keangkuhan yang merupakan sifat ahli neraka. Jadi sifatnya ahli surga itu antitesis sifat ahli neraka, lawannya, opositnya. Wa madhu tawadu' wal khumul wa tadhallul lillah. Dan dari sini Nabi SAW secara tidak langsung memuji sifat ketawaduan, wal khumul wa tadhallul, dan sifat merendah, sifat tidak berambisi untuk tampil dan merendahkan atau mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhaif mutada'af ini mengandung makna ketawaduan. Jadi semua ahli surga itu tawadu. Lalu khumul, dan nggak berambisi untuk tampil, hadirin. Lebih suka bermain di belakang layar secara positif. Udah, Anda aja yang maju, saya di belakang aja. Kecuali kalau itu fardu kifayah dan dia harus maju sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Gitu. Makanya para ulama kan nggak suka tampil untuk berfatwa, dan mereka senang kalau ulama yang lain yang bisa mengcovernya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, raditu an yakuna malikun hujjatan baini wa baina rabbi. Aku ridho Imam Malik itu guruku menjadi hujah antara aku dengan Allah. Padahal siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ridho kalau menggunakan fatwanya Imam Malik, kecuali kalau memang amanat ilmiah harus berbeda. Tapi kalau masih bisa pakai fatwa Imam Malik aja. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi khumul, selama masih bisa yang lain yang maju. Utadallul, dan hidupnya itu senantiasa merendah di hadapan Allah, merasa kerdil di hadapan Allah, tunduk kepada Rabbul Alamin. Makanya kata para ulama seperti Qadhi Iyad atau Syekh bin Utsaimin mengatakan bahwa dua sifat ini yang disebutkan dalam hadis ini, lemah dan diremehkan, itu juga mengandung makna bahwa ahli surga itu la yahtamu bimansibihi au jahihi. Ahli surga itu nggak mementingkan kedudukan dan posisi dia di dunia, nggak mementingkan itu, nggak mementingkan. Au yas'a ila uluil manazil fid dunya,
atau berambisi untuk meraih posisi puncak di dunia. Kenapa? Fahuwa yara anna al-muhimma anna lahu jahan wa manzilatan aliyatan indallah. Karena bagi dia yang terpenting itu adalah memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan di hadapan manusia, tapi di sisi Allah. La yahumuhu an yakuna syarifan fi qaumihi aw 'aziman fihim. Dan bagi dia nggak penting untuk menjadi tokoh di tengah-tengah kaumnya atau orang yang diagungkan di tengah-tengah kaumnya. Bagi dia nggak penting itu. Yang penting mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, di antara makna dhaif mutadha'af ini, kita akan melihat bahwa ahli akhirat itu tidak terlalu atau tidak mempermasalahkan, tidak menganggap penting sesuatu yang luput dari dia dari urusan dunia. Artinya kata para ulama, in ja'ahu minad dunya syai'un qabiluh. Kalau memang sesuatu duniawi itu datang ke mereka dengan cara yang halal, mereka akan terima. Wa in fatahum syai'un lam yahtamu bihi. Tapi kalau nggak datang atau gagal diraih hal duniawi tersebut, bagi mereka nggak penting. Jadi mereka nggak ambisi banget gitu, atau nggak ambisi untuk dapat itu. Tapi kalau datang dengan cara yang halal, diterima. Tapi kalau gagal, nggak jadi, mohon maaf mas, kami cancel ya. Oh nggak masalah, nggak apa-apa. Misalnya itu tender yang bagus atau project bagus gitu. Ini ada project nih, alhamdulillah kalau kita dapat untungnya besar. Udah hampir di last minute cancel. Mohon maaf mas, cancel ya. Oh nggak apa-apa. Gitu, nggak ada masalah. Begitu, itu maksud dhaif mutadha'af. Itu yang maksud lemah. Jadi lemah di sini bukan lemah arti negatif, bukan. Makanya mereka nggak peduli diremehkan. Mau semua orang meremehkan mereka, mereka nggak tertarik itu. Mereka tadi diremehkan. Jadi bagi mereka itu bukan isu dalam kehidupan. Isunya adalah kalau dimurkai sama Allah, itu baru isu besar. Kalau membuat Allah nggak ridho, itu isu besar. Kalau bisa membuat Allah nggak cinta lagi sama mereka gara-gara kesalahan, itu isu besar. Tapi kalau diremehkan sama A, diremehkan sama B, diremehkan sama C, siapa sih dia? Emang saya bukan siapa-siapa, kata dia. Tenang aja, nggak usah khawatir. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Emang bukan siapa-siapa. Lu kan hanya orang kecil. Memang saya orang kecil. Selesai kan? Enak gak sih kalau kita bisa gitu tuh? Gitu. Lu kan orang kotor. Iya memang saya kotor. Kullu bani Adam khata'. Saya memang banyak dosa. Semoga Allah ampuni. Bayangkan mereka nggak tertarik untuk nggak tertarik apa yang dikatakan manusia, penilaian manusia dan seterusnya. Dan bukan berarti mereka tidak eksis di dunia. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semua khalifah. Tapi apakah mereka berambisi? Enggak. Kita tahu empat-empatnya nggak ada ambisi jadi khalifah. Tapi itu sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditutup gitu aja. Abu Bakar As-Siddiq kan ketika ketemu Ansar setelah Nabi SAW wafat kan hanya ingin menjelaskan bahwa yang memegang tampuk kepemimpinan itu dari Quraisy, itu aja. Tapi bukan berarti beliau mengajukan, enggak. Tapi siapa lagi yang lebih pantas daripada beliau?
Jadi bukan berarti nggak eksis, bukan berarti ahli akhirat atau ahli surga nggak kaya, nggak juga. Kita tahu sebagian para sahabat kaya, sebagian nabi alaihi wassalatu wassalam kaya, Nabi Sulaiman. Tapi bukan itu, mereka hanya jadikan itu sarana aja. Dan kalau hilang pun nggak ada masalah bagi mereka. Bagi mereka nggak ada masalah, karena mereka ahli akhirat. Jadi mereka tetap ikhtiar gitu ya. Tapi ikhtiar mereka tuh bukan untuk jadi yang terdepan dan terpandang di hadapan manusia, enggak. Mereka totalitas, karena misalnya Nabi SAW bersabda, Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang, cinta jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan atau sesuatu, dia itqan. Itqan itu dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Jadi mukmin, orang beriman tuh nggak setengah-setengah ngerjain sesuatu. Begitu dia dikasih tanggung jawab, dia kan totalitas. Allah tuh cinta dia. Jadi dia totalitas hanya agar Allah tuh mencintai dia, itu aja. Atau misalnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Jadi ketika dia dikasih tanggung jawab atau amanat, dia akan totalitas dalam rangka mengamalkan ayat itu, bukan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, bukan untuk mendapatkan ini, bukan untuk itu. Dan otomatis ketika dia menjadi yang terbaik, ya dia dapat penghargaan, gitu aja. Tapi ambisinya ke sana enggak, bukan ke sana. Ambisinya adalah bagaimana mendapatkan surga. Itu dhaif mutadab. Jadi bukan arti dhaif itu, kalau kita lihat keterangan para ulama ya, bukan yang harus miskin, ini enggak. Bisa jadi miskin, bisa jadi kaya. Tapi dia merendah gitu loh. Walaupun dia kaya, dia tetap bersikap kayak dia nggak punya kekayaan, biasa aja, seperti orang lemah. Karena memang bagi dia nggak ada yang pantas dibanggakan, dan nggak penting orang tahu seberapa kayanya dia. Itu dhaif mutadab, itu keterangan para ulama seperti Al-Qadhi Iyad dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika kita misalnya melihat saudara kita atau orang seperti itu, kita husnudzan aja, kan gitu. Dan memang setiap orang punya urusannya masing-masing, itu dhaif mutadab. Maka mereka nggak tertarik dengan bagaimana si A, bagaimana dengan si B, bagaimana dengan si C. Karena bagi mereka yang terpenting dan isu adalah bagaimana mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, itu aja. Mau saya di nomor 2-kan manusia, mau nomor 3-kan manusia, mau saya nggak dianggap, mau saya nggak dapat nama saya nggak pernah dipanggil sama Pak Guru atau Bu Guru kalau dalam konteks sekolah, mau dosen saya cuekin saya, mau segala macam, tetap aja saya harus cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus baik, saya harus ini. Itu poin. Dan kalau mereka dapat, mereka terima, mereka jalankan amanat, nggak dapat ya nggak masalah. Tapi itu nggak membuat mereka nggak totalitas gitu loh. Makanya kita lanjutkan sendiri, inja aku minad dunya syai'un qabilu. Kalau mereka mendapatkan dunia datang ke mereka dengan cara yang halal, mereka terima. Wa in fatahum syai'un lam yahtammu bi. Tapi kalau gagal mendapatkan atau terhalang atau nggak jadi, nggak ada masalah. Mereka nggak mementingkan hal itu. Li'annahum yarawna anna ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Lihat apa yang membuat mereka seperti itu. Lagi-lagi iman dan tauhid mereka kepada Allah. Karena mereka melihat dan meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Dan seluruh urusan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merubah sesuatu yang sudah terjadi ditetapkan itu nggak mungkin. Ya udah. Saya ini hanya orang beriman, saya hanya orang muslim yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itu aja. Kalau ada kalau ada upaya effort yang sesuai, yang selaras dengan tuntunan Allah dikerjakan, kalau berhasil alhamdulillah, nggak berhasil al-amru mufawwad ila Allah, perkaranya dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Mau orang remehkan, mau orang nyinyir, mau orang anggap kita lemah, itu bukan isu. Pengen gak sih kalau kita tanamkan konsep ini ke anak-anak kita dari kecil? Bagaimana mental mereka pada saat mereka dewasa? Yang terpenting cari ridho Allah. Katanya kamu harus totalitas. Ada manusia meremehkan, gak penting diremehkan manusia. Tapi tetap hormat, tetap respect sama manusia, tetap berbuat baik sama manusia. Bukan ngeremehin juga. Kan kadang-kadang kita tuh terjebak, kita diremehkan manusia, terus kita merespon dengan meremehkan mereka dari sisi lain. Mungkin bukan dari kotak yang sama, tapi dari sisi lain. Jadi kita balik remehin juga, jadi skor 1-1 juga, draw juga, nanti adu penalti, quote and quote. Jadi nggak ada bedanya juga kita dengan mereka. Kalau orang ahli surga ketika diremehkan, direndahkan, mereka nggak menggunakan cara itu. Mereka tetap wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mereka tetap berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mereka tetap respect. Mereka tetap mengamalkan sabda Nabi, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li alimina haqqa. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati dan memuliakan yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu hak dari ahli ilmunya. Mereka tetap mengamalkan sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi yang ada di atas langit. Jadi tetap aja polanya begitu. Mau diremehkan, mau dijatuhkan, segala macam. Hukum asalnya demikian ya, kecuali ada siasat syar'i, ada pertimbangan syar'i yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia akan main di patternnya aja udah gitu, karena bagi mereka itu bukan isu gitu. Lam yahtamu bihi, mereka nggak menjadikan itu sebagai hal penting. Gimana kedudukan mereka, gimana nama mereka bagus apa enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, orang-orang kayak gitu hadirin, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau mereka bersumpah dan meminta, Allah akan ijabah. Allah akan ijabah. Lihat, diremehkan oleh sebagian penduduk bumi, tapi dimuliakan oleh yang punya bumi dan langit dan alam semesta. Itu ahli surga. Diremehkan, tapi sekali bersumpah meminta, Allah kabulkan. Ada banyak orang dimuliakan lingkungannya, tapi doanya nggak diijabah sama Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang ini diremehkan sama mungkin ratusan, bahkan ribuan atau bahkan jutaan orang, tapi sekali minta diijabah sama Allah. Itu ahli surga. Adapun ahli neraka hadirin Allah muliakan, lihat ahli neraka, utul, keras, kaku, bahkan diterjemahkan bengis gitu, jadi keras gitu. Lalu hobinya ngumpulin hal-hal duniawi, tapi nggak mau berbagi, nggak mau ngasih, nggak mau nyumbang, nggak mau memberi, dan menolak kebenaran, meremehkan orang. Jadi kerjanya ngeremehin orang aja. Dia itu siapa sih? Dia kan hanya ini, dia kan hanya orang kampung.
dia kan waktu kuliah nggak lulus. Iya, kuliah dia nggak lulus. Tapi orang bisa berubah habis ketidaklulusan itu yang membuat dia dapat taufik dari Allah, dia belajar segala macam dan sekarang dia lebih baik dari Anda, gitu aja. Jadi nggak usah demikian, remehkan orang. Itu artinya ketika kita remehkan orang itu semakin menjelaskan bahwa arah kita tuh kemana, hadirin. Ahli surga tuh nggak ngeremehin orang. Itu hal penting. Makanya Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ahli neraka adalah itu tadi, utul, jawad, mustakbir. Al-utul huwal jafi syadidil khusumah. Al-utul itu orang yang keras dan kaku dan gampang ribut sama orang. Syadid, dan kalau udah ribut atau bermusuhan itu bisa melakukan hal yang tidak pantas, yang berbahaya dan seterusnya. Mungkin di tengah-tengah dunia itu menunjukkan dia hebat, tapi ini sabda Nabi SAW, itu ciri-ciri ahli neraka. Ada arti lain, tadi kita belum sebutkan tentang utul, dijelaskan para ulama seperti Al-Qurtubi menjelaskan makna ini. Catat baik-baik, utul itu juga bisa bermakna, sebagian ulama mengatakan al-akul asyarub al-zalum, orang yang makannya berlebih-lebihan, minumnya berlebih-lebihan, dan zalim sekali. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang nggak bisa nahan hawa nafsu, nggak bisa nahan hawa nafsu. Artinya mungkin orang itu suka makan, tapi dia harus tahan gitu loh, hadirin. Jangan diloskan itu hawa nafsu. Nafsu makan kan itu. Pengen ini langsung beli. Karena kalau kita loskan itu, masih ingat itu kan pintu masuk apa? Pintu masuk syaitan. Berlebihan. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Kan itu pintu masuk syaitan. Dan kalau kita lakukan itu sama saja membangun pola menuruti hawa nafsu secara mutlak. Nah, itu yang bahaya. Jadi efeknya tuh bukan hanya ke situ aja. Orang berpikir itu nanti efeknya ke beberapa hal, misalnya gula darah naik dan sebagainya. Enggak, itu nanti efeknya ke karakter. Efeknya nanti masuk ke karakter. Karena dia tidak punya pola untuk menahan gitu. Makanya pentingnya puasa tuh itu, hadirin. Puasa itu latihan menahan nafsu. Karena kita lapar, pengen makan, pengen minum. Anda harus tahan itu. Dan itu artinya salah satu hikmah puasa, di samping dapat ketakwaan, pahala yang khusus dari Allah segala macam, itu ngebangun pola menahan hawa nafsu. Karena itu penting untuk semua sendi-sendi kehidupan kita. Itu poin. Allah Ta'ala bisawab. Dan sekali lagi, mari kita evaluasi diri kita. Kalau kita memiliki 3 hal ini, utul, jawal, mustakbir, sombong, maka segera tinggalkan. Nggak ada kata terlambat. Nggak usah putus asa. Putus asa itu bisikan syaitan. Tinggalkan. Karena itu adalah ciri-ciri ahli neraka. Kalau kita itu tadi kasar, keras, kaku, coba latihan lemah lembut lah. Kalau kita jawab tadi,
hobinya ngumpulin dan nggak mau ngasih, mulai sekarang coba latihan ngasih orang, ngasih orang, ngasih orang, ngasih orang. Latihan sabar dan latihan menerima kebenaran, dan jangan pernah meremehkan orang. Kalau salah, salah, tapi dia salah, ya salah aja, tapi menyalahkan yang salah dan meremehkan orang tuh dua kotak yang berbeda, hadirin. Kan bisa tetap kita mengatakan ini salah dengan tetap menjaga kehormatannya, wibawanya, lalu kedudukannya, apalagi mungkin dia tokoh di masyarakat, kan bisa dengan cara yang baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga kita bisa memiliki sifat-sifat ahli surga dan dijauhi oleh Allah dari sifat-sifat ahli neraka, dan terus introspeksi diri, evaluasi. Dan kalau ternyata kita belum ada sifat ahli surga, atau ternyata kok ada sifat ahli neraka dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah kasih tahu kita melalui kitab ini di pagi hari ini. Allah kasih tahu di saat kita masih bisa memperbaiki, masih bisa berubah, bukan terpuruk kayaknya tamat riwayat gue nih, kayaknya aku nggak ada harapan lagi. Bukan ke sana, itu bisikan syaitan kembali. Dan dari sini kita mengatakan bahwa kedudukan dunia itu bukan hal yang penting bagi ahli surga, karena yang terpenting bagi mereka adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Status di dunia itu bukan hal yang penting bagi ahli surga. Nah, pertanyaan apakah kita bagian dari mereka atau tidak? Karena seringkali yang menghambat kita dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai perubahan, dalam mencapai iman dan ketakwaan adalah masih memusingkan bagaimana status kita di hadapan orang, bagaimana penilaian orang terhadap kita. Akhirnya kita nggak melakukan apapun yang harusnya kita lakukan, dan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita kehilangan momentum. Kenapa? Karena terlalu ribet mikirin itu. Padahal kalaupun kita melangkah dengan tawakal kepada Allah, seringkali yang kita takutkan nggak jadi kenyataan. Kan nggak boleh suudzon juga dengan manusia, kan nggak boleh. Nanti kalau aku gini apa kata ini segala macam, pas dilakukan biasa-biasa aja. Jangan suudzon sama orang lain juga. Jadi makanya nggak usah jadikan itu jadi patokan. Kita hormati, patokannya adalah Allah ridho apa enggak, Allah mencintai apa tidak. Kalau saya seperti ini, bisa nggak mempertanggungjawabkan di sisi Allah? Apakah ini meningkatkan iman dan takwa kita, atau justru menggembosi takwa dan iman kita? Dan begitu seterusnya. Dan terima kebenaran dan jangan remehkan orang. Saya rasa cukup dengan segala keterbatasan ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan ingat, orang yang meremehkan itu arahnya ke neraka, dan orang yang diremehkan itu arahnya ke surga. Semoga kita tidak salah memilih sikap, tidak salah dalam memilih karakter, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan menjaga waktu puasa kita dan waktu kita di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.